Kita mendengar musik setiap saat, dari ketika kita bangun karena alarm, lagu radio sebagai teman di perjalanan, background saat belajar atau bekerja, sampai Nina Bobo sebelum tidur. Bahkan toilet di mall juga ada lagunya. Kenapa kita begitu senang dengan musik? Kebanyakan orang mendengarkan musik dengan alasan yang bersifat emosional, dari mengurangi rasa bosan, meredakan stres, membakar semangat, sampai mengalihkan pikiran dan perasaan. Ternyata mendengarkan musik adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk mengatur emosi kita. Berdasarkan riset para ahli, ada 7 cara bagi musik untuk memengaruhi emosi kita. Dalam kelakuan episode ini, kita akan membahas 7 cara tersebut. Yang pertama itu hiburan. Hiburan adalah tujuan mendengarkan musik yang paling umum. Intinya biar kita merasa lebih senang. Caranya dengan mendengarkan musik upbeat atau musik pop. Hiburan juga bisa berarti penggunaan musik sebagai latar belakang kegiatan sehari-hari, seperti musik lo-fi, hip-hop, beats to relax, or study yang populer di YouTube sebagai teman belajar atau bersantai. Kedua, refreshing. Sesuai namanya, musik akan jadi teman di kala istirahat yang membantu kita bersemangat kembali. Contohnya ketika kita capek pulang dari kerja atau sekolah, lalu dengerin band kesukaan biar kembali bergairah menghadapi hari. Yang ketiga itu sensasi. Sensasi berarti mencari pengalaman musik yang intens. Biasanya ditemukan di konser-konser, entah itu sebagai penonton atau musisinya sendiri. Sensasi bisa didapat dari semua genre, dari pop yang geleng-geleng sampai death metal yang angguk-angguk. 4. Pengalihan. Musik ternyata bisa membantu melupakan pikiran dan perasaan yang tidak diinginkan, seperti mendengarkan lagu ceria di kala sedih. Dunia memang kadang terasa berat untuk dihadapi, jadi kita butuh sedikit pelarian lewat musik. Di nomor 5 ada pelampiasan. Musik membantu melampiaskan kemarahan atau kesedihan yang dirasakan lewat musik yang sesuai. Misalnya kita akan teriak-teriak sampai serak di tempat karaoke karena lagi galau atau lelah. Pokoknya yang penting kita merasa lega dan tenang. 6. Mental work. Di sini musik akan berfungsi sebagai teman perenungan, seperti di sesi introspeksi diri atau meditasi atau ritual keagamaan. Contohnya itu ketika kita berbaring sambil memandangi langit-langit, memikirkan kehidupan, dan ditemani musik yang mengawang-awang. Terakhir, ada musik sebagai pelipur lara. Kita akan mendengarkan musik agar merasa diterima dan dimengerti, terutama ketika merasa sedih atau kesepian. Biasanya dilakukan sendirian dan fokus ke lirik. Topik ini sempat dibahas di episode sebelumnya, silahkan dicek. Begitulah kira-kira cara musik memengaruhi emosi kita. Selama ini, cara mana yang paling sering kalian pakai? Sekian untuk episode kelakuan hari ini. Belum berpisah, ada sedikit pengumuman. Kelakuan kini bisa didukung lewat platform Traktir. Semua donasi yang masuk akan dialokasikan untuk pengembangan kelakuan agar bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya.